Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran tentang bab sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan di dalam kandungan Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin di perkampungan Bani Sa'ad. Inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Saat Nabi Muhammad SAW memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad SAW mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari sang kakek. Sayangnya, hanya 2 tahun Nabi diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Selanjutnya Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai menginjak remaja. Sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad SAW berkembang sebagai seorang anak yang mulai menginjak masa remaja. Disitulah Nabi Muhammad SAW diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara menjalani hidup. Nabi Muhammad SAW mulai mencari pekerjaan sebagai buruh di usianya yang baru 10 tahun agar dapat menghidupi dirinya sendiri. Mulailah ia menjadi penggembala ternak milik orang lain di daerah gurun Mekah yang sangat panas. Ia makan dari tumbuhan liar yang terdapat di gurun. Di gurun pasir itulah ia menghayati arti kehidupan. Kesulitan hidup, kesendirian, dan rasa tanggung jawab menjadikannya lebih matang daripada usianya. Sang paman melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya, maka pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diperkenalkan kepada ilmu perniagaan. Nabi Muhammad SAW yang masih remaja turut serta dalam pengelolaan ekonomi pamannya. Ia sudah ikut membawa barang dagangan yang diambil dari majikannya Siti Khadijah. Hampir 3 tahun Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Ketika kafilah dagang mereka sampai di kota Basra di wilayah Syria besar, seorang pendeta terkenal di masa itu, Buhairah, menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, "Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini telah tertulis jelas dalam kitab-kitab kami." Buhairah selanjutnya menyarankan kepada Abu Thalib, "Lindungi anak muda ini dari orang-orang Yahudi. Lebih baik bawa ia kembali ke Mekah." Abu Thalib pun menuruti saran pendeta tersebut. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad SAW
sangat jujur, tidak pernah membohongi para pembelinya. Nabi tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar, selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Kejujuran, perilaku santun, kesopanan berbicara, kerja keras, dan kecerdasan Nabi Muhammad SAW merebut hati setiap orang, termasuk Siti Khadijah. Pertama-tama, ia meminta Nabi Muhammad SAW untuk memasarkan barang dagangannya ke Syria. Hasilnya sangat luar biasa. Itulah yang membuat Siti Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Selanjutnya yaitu tugas berdakwah. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah melalui 2 tahap, yaitu tahap yang pertama dengan cara berdakwah secara tertutup, dan yang kedua dengan cara berdakwah secara terbuka. Tahap pertama, dakwah tertutup. Pada awal dakwahnya, Nabi Muhammad SAW menggunakan dakwah sirih atau bersembunyi-sembunyi dalam menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad melakukan dakwah siri bukan karena takut, melainkan strategi dakwah, di mana Nabi mengantisipasi pengikut Nabi yang masih sedikit dan belum kuat, sedangkan ancaman dan siksaan masyarakat kafir Quraisy masih kuat dan status kota Mekah sebagai pusat agama bangsa Arab. Di sana terdapat para pengabdi Ka'bah dan tiang sandaran bagi berhala dan patung-patung yang dianggap suci oleh seluruh bangsa Arab. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah siri dengan pendekatan personal. Hal ini disebabkan pendekatan personal memiliki keterkaitan batin secara interaksi emosional antara pengajak dan yang diajak. Pendekatan personal ini Nabi Muhammad SAW telah menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal. Artinya Nabi dalam berdakwah memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Dan yang kedua yaitu strategi dakwah terbuka. Setelah Rasulullah melakukan dakwah secara bersembunyi-sembunyi, selama 3 tahun pengikut Rasulullah semakin bertambah dan pertahanan Islam mulai kuat. Maka Rasulullah kemudian melakukan dakwah secara terang-terangan sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Sejak saat itu, Islam mulai menjadi perhatian dan pembicaraan penduduk Mekah. Dalam masa itu Rasulullah terus meningkatkan kegiatannya dan memperluas jangkauan seruannya, sehingga tidak lagi terbatas kepada penduduk Mekah saja, melainkan kepada setiap orang yang datang ke Mekah, terutama pada musim haji. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada hari ini, dan tolong pelajari LKS-nya pada bab 6 kalau nggak salah, dan kalau di buku paket ada dalam bab 5, yaitu tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.